Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan fikih jinayah kali ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Semoga dengan berkat surah Al-Fatihah, pembelajaran pada hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ta'zir. Kita akan menggunakan buku yang pertama, yakni yang berjudul Fikih Jinayah. Kita akan buka pada halaman 143 dan seterusnya. Saya persilahkan kepada adik-adik untuk membuka buku tersebut sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Pembahasan kita pada hari ini akan memasuki pada ruang lingkup dan pembagian jarimah ta'zir. Berikut ini kita akan bahas ta'zir itu maksud masuknya di mana saja. Yang pertama, jarimah hudud atau qisas dan diyat yang terdapat syubhat dialihkan kepada sanksi ta'zir. Adik-adik sekalian yang berbahagia, memang di minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa yang namanya ta'zir adalah tidak termasuk ke dalam bab hudud ataupun bab qisas. Nah, lalu ternyata di dalam masalah hudud dan qisas ada yang termasuk syubhat. Hal-hal yang tidak begitu jelas pengaturannya di dalam Islam. Jadi misalnya sebagai contoh di sini, orang tua yang mencuri harta anaknya. Pencurian, adik-adik sekalian, adalah satu kejahatan yang diatur hukumannya di dalam Al-Quran. Jika mencapai nisab, maka pencurian tersebut akan berujung kepada hukuman potong tangan bagi si pelaku. Namun dalam kasus ada orang tua yang mencuri harta anaknya, ada sebuah hadis yang berbunyi anta wa maluka li abika, yang maknanya kamu dan hartamu adalah milik dari ayahmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kalau memang seorang ayah menjadi pemilik atas harta anaknya, bahkan menjadi pemilik anaknya itu sendiri, maka bagaimana mungkin dia bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam Al-Quran, yakni potong tangan. Nah, pada kasus seperti ini, hukuman bisa diberikan, tetapi bukan hudud, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam bab sariqah, melainkan ta'zir. Contoh yang kedua, bagaimana kalau ada orang tua yang membunuh anaknya? Nah, ada sebuah dalil yang berbunyi la yuqadul walidu biwaladihi, yang artinya orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisas karena membunuh anaknya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Adik-adik sekalian, dalam bab qisas, hukuman bagi pembunuh, hukuman pokoknya dalam pembunuhan sengaja adalah juga dibunuh atau diqisas. Tapi bagaimana jika pelaku pembunuhannya adalah orang tuanya sendiri, orang tua si korban? Nah, hadis ini menyatakan bahwa orang tua tak bisa diqisas. Dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa perlu ada hukuman yang lain yang tidak diatur oleh Quran dan Sunnah, artinya bukan qisas,
tapi kemudian dikenakan kepada orang tua yang membunuh anaknya ini. Di sini adalah wilayah-wilayah ta'zir. Kita baca keterangan dari penulis. Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan qisas kepada seorang ayah yang membunuh anaknya, dan juga melarang hukuman pemotongan tangan bagi ayah yang mencuri harta anaknya. Dengan demikian, kedua hadis itu menimbulkan syubhat ya, dalam pelaksanaan qisas dan hudud. Mari kita lanjutkan. Jarimah hudud atau qisas yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir. Adik-adik sekalian, percobaan itu tidak bisa dikenakan qisas dan hudud. Contoh misalnya ada percobaan pencurian. Jadi orang itu baru akan mencuri, belum berhasil mengambil harta milik korban secara sembunyi-sembunyi. Karena belum terjadi yang namanya pencurian, maka hukuman hudud yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diberlakukan. Karena sekali lagi namanya baru percobaan. Nah, dalam kasus seperti ini, maka pelaku bisa dikenai sanksi ta'zir. Contoh yang lain adalah percobaan pembunuhan. Dia belum melakukan pembunuhan. Kalau pembunuhan, kita tahu bahwa korbannya sudah meninggal, nyawanya sudah melayang. Jika upaya membunuh tersebut tidak berhasil, maka tentu saja si pelaku tidak bisa dikenakan qisas. Oleh karena itu, pertanyaannya, lalu apakah kalau upaya pembunuhan tersebut gagal, ya, lalu pelakunya melenggang begitu saja tanpa ada hukuman? Jawabannya tidak. Hukuman yang diberikan bentuknya adalah ta'zir. Berikutnya, jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis. Artinya sebuah perbuatan telah dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, berdosa menurut Quran dan hadis, namun sanksinya tidak ditentukan. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini ta'zir bisa masuk. Artinya orang bisa disanksi ta'zir. Contohnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, memberi kesaksian palsu, riba, suap, dan pembalakan liar atau illegal logging. Itu semua bisa disanksi dengan ta'zir. Kemudian yang keempat, jarimah yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah untuk kemaslahatan umat. Artinya sejumlah perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana, bukan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi oleh pemerintah. Dan hal-hal ini dianggap merugikan bagi kepentingan publik dan kemaslahatan umat. Contohnya penipuan, pencopetan. Ya, pencopetan telah kita bahas, termasuk di dalam sariqah juga, ya. Jadi karena dia mengambil secara sembunyi-sembunyi atau menggunakan tipu daya. Pornografi, nah itu juga dianggap sebagai merusak moral bangsa dan moral masyarakat. Kemudian ada penyeludupan, lalu ada penjualan manusia, ya, human trafficking. Jadi zaman sekarang ketika perbudakan sudah dihapus, tetapi masih ada saja orang-orang yang menjual manusia seolah-olah mereka budak. Mereka diculik, mereka diberikan obat narkoba, lalu mereka dalam keadaan yang tidak terlalu sadar itu, ya, yang berada dalam keadaan mental yang tidak seimbang,
mereka dijual kepada orang lain. Lalu kemudian ada pencucian uang. Nah, ini semua kan dinyatakan sebagai tindak kejahatan oleh pemerintah, dan walaupun Al-Quran serta Sunnah tidak berbicara mengenai sanksi terhadap semua perbuatan ini, tidak berarti pelakunya bisa bebas begitu saja. Boleh pemerintah itu membuat sanksi, yaitu sanksi ta'zir. Adik-adik sekalian yang berbahagia, jadi ada 4 ruang lingkup dari hukuman ta'zir. Mari kita lanjutkan. Ta'zir ini pada dasarnya, kalau kita lihat kepada hak siapa yang dilanggar, maka dia dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hak Allah. Jadi ta'zir diberikan kepada orang yang melanggar hak Allah. Dijelaskan di sini maksudnya adalah semua perbuatan jahat yang berkaitan dengan orang banyak atau publik. Bahasanya di dalam buku ini adalah kemaslahatan umum. Misalnya, jika ada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini perbuatan yang sangat luas ya, berbuat kerusakan di muka bumi itu. Namun, tidak ada sanksi secara khusus. Ya, ini tentu di luar pembicaraan mengenai hirobah yang kita bahas di 2 minggu sebelumnya terkait dengan perampokan. Nah, maka ta'zir itu bisa diberikan kepada dia. Lalu ada pencurian yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, pencurian yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ini tetap harus dihukum, ya. Nah, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, karena Allah memang melarang perbuatan pencurian. Ketika ada orang yang mencoba mencuri, atau dia mencuri namun dia tidak bisa disanksi dengan sanksi yang ditentukan pada jarimah tersebut, yakni potong tangan, mungkin karena ada satu dan lain hal yang tidak dipenuhi, ya, ada unsur dan syarat yang tidak terpenuhi, maka ta'zir bisa diberikan kepadanya. Ada contoh lain lagi di sini disebutkan mencium wanita yang bukan istri atau pasangannya yang sah. Nah, ini juga perbuatan yang dianggap melanggar hak Allah, ya. Jadi hak Allah di sini maksudnya adalah ketika Allah mengatur sesuatu, kemudian seseorang melakukan pelanggaran, maka dia melakukan pelanggaran tersebut namanya melanggar hak Allah. Lalu yang kedua, dilihat dari hak siapa yang dilanggar. Ta'zir juga menyasar kepada perbuatan kejahatan yang akibatnya dirasakan oleh individu-individu atau pihak-pihak tertentu saja, bukan kepentingan umum. Jadi misalnya penghinaan, penipuan, atau memukul gitu ya, itu semua adalah hal-hal yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap individu. Maka jarimah seperti ini dapat dikenakan sanksi ta'zir. Mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana hukum melaksanakan ta'zir? Adik-adik sekalian yang berbahagia, ketika kita membahas mengenai definisi ta'zir, salah satu definisi itu menyatakan bahwa ta'zir itu wajib dilaksanakan. Walaupun sanksi ta'zir yang diberikan kepada jarimah atau tindak pidana tertentu itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah,
Dalam pembahasan di bagian ini kita akan dikenalkan kepada ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita akan lihat misalnya pada golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta'zir hukumnya wajib sebagaimana wajibnya pelaksanaan hudud, karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah, dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Malikiyah adalah pengikut Imam Malik dan Hanabilah adalah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Dua kelompok ulama ini sama-sama menganggap bahwa ta'zir wajib dilaksanakan. Namun kalau kita lihat kepada ulama dari madhab yang lain, misalnya madhab Syafi'i, disebutkan bahwa jika hukum itu tidak menyangkut hak adami itu maksudnya terkait dengan hak sesama manusia, ta'zir itu tidak wajib dilaksanakan. Itu kata mazhab ini. Yang ketiga ada mazhab Hanafi, ya, di mana hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusan terserah kepada hakim. Ya, jika hakim berpendapat ada kebaikan di dalam penegakan hukum ta'zir, maka ia bisa melaksanakan. Namun jika ternyata hakim menganggap diberlakukan ya maslahatnya nggak kelihatan, maka hakim boleh memutuskan untuk tidak memberikan sanksi ta'zir. Ulama dari kalangan madhab Hanafi menekankan sekali bahwa jika itu hak adami maka harus diberlakukan yang namanya sanksi ta'zir, dan hakim tidak punya wewenang untuk memberi pemaafan. Jadi yang pertama, madhab Maliki dan madhab Hambali menyatakan kewajiban untuk melaksanakan ta'zir. Madhab Syafi'i dan madhab Hanafi menyatakan bahwa jika itu terkait dengan manusia, wajib dilaksanakan. Pada bagian yang terakhir dalam kuliah online ini, Bapak ingin menjelaskan perbandingan antara sanksi ta'zir dan hudud, qisas, serta diat. Bahannya diambil dari buku Fikih Jinayah atau referensi nomor 1 dari halaman 195 dan selanjutnya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, hubungan antara ta'zir dan hudud serta qisas dalam mata kuliah fikih jinayah sangatlah jelas, yakni bahwa ta'zir adalah salah satu kelompok besar atau satu kategori terakhir yang kita pelajari sesudah mempelajari qisas dan hudud. Pada bagian ini Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat dari Imam Al-Qarafi menyebutkan adanya 10 perbedaan antara hukuman ta'zir dan hukuman hudud, qisas, serta diat. Saya hanya mengutip sebahagian saja. Baik, yang pertama, dari segi ukuran hukuman. Ukuran sanksi pada hudud, qisas, dan diat secara tegas ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hakim tidak boleh mengubahnya. Ini sudah menjadi pengetahuan bagi kita para pengkaji fikih jinayah
bahwa yang namanya hudud, qisas, diyat itu sudah ditentukan melalui wahyu, Al-Quran, dan hadis. Hakim tidak memiliki ruang untuk mengubah, memodifikasi, atau mengutak-atik yang sudah ditentukan oleh syariah tersebut. Namun, kalau itu terkait dengan ta'zir, ukurannya, jumlah hukumannya, jenis hukumannya, mau fisik, mau hukuman penahanan, mau denda, itu semuanya diserahkan kepada hakim. Hakim dalam hal ini adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Ia boleh menentukan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Yang kedua, dari segi kewajiban melaksanakan hukuman. Adik-adik sekalian, kalau kita masih ingat, hudud dan qisas serta diyat itu hanya bisa dibatalkan, artinya tidak dilaksanakan, tidak diberlakukan jika ada unsur pemaafan dari pihak keluarga korban. Seseorang dibunuh, kemudian pihak keluarga korban memaafkan, maka dalam kasus pembunuhan sengaja tidak wajib diberlakukan qisas. Dia akan menjadi hukuman diyat karena ada pemaafan dari pihak keluarga. Namun jika tidak ada pemaafan, maka hakim tetap wajib melaksanakan qisas. Jadi hanya unsur pemaafan dari keluarga saja yang bisa membuat hakim tidak memberlakukan qisas. Begitu juga dengan diyat. Akan tetapi ketika kita bicara mengenai ta'zir, lalu terdapat kemungkinan wajib atau tidaknya dilaksanakan. Jadi kalau menurut jumhur ulama, karena ta'zir itu menyangkut hak Allah, maka hakim wajib melaksanakannya. Namun kalau menyangkut hak manusia, hakim bisa saja memaafkan pelaku atau membekukan perkaranya. Yang ketiga, hukuman ta'zir itu sangat sesuai dengan logika, yaitu berat dan ringannya sanksi akan sangat tergantung pada jenis jarimah yang dilakukan. Jadi contoh kalau terkait dengan jarimah khamar, apabila penjual, ya ulama-ulama di Aceh menentukan hukumannya lebih berat daripada sekedar membeli, atau pembuat minuman khamar hukumannya lebih berat daripada sekedar menghadiahkan atau mengantarkan khamar. Nah, adapun di dalam hudud, misalkan dalam masalah pencurian, hukuman potong tangan tetap harus diberlakukan jika telah mencapai nisab. Mau yang dicuri itu 1 dinar, mau yang dicuri itu 1000 dinar, tetap saja tangannya sama-sama dipotong pada batas yang sudah diketahui. Jadi nggak ada perbedaan dalam soal itu. Yang penting nisabnya masuk, potong tangan diberlakukan. Begitu juga misalkan dalam jarimah syurbul khamar atau peminum khamar, mau minumnya sebotol, mau minumnya 20 botol khamar, hukumannya sama-sama dipukul, ya, dengan jumlah pukulan yang sama, yaitu 40 kali. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Dari segi keterkaitan dengan kemaksiatan juga bisa diperbandingkan antara ta'zir di satu sisi dan jarimah hudud serta qisas di sisi yang lain. Disebutkan dalam buku ini bahwa ta'zir tidak selalu berkaitan dengan kemaksiatan, sementara hudud dan qisas mesti berkaitan dengan kemaksiatan. Nah, kalau ta'zir itu lebih dominan persoalan pendidikan dan pengajaran.
Jadi ta'zir itu sebagaimana yang kita bahas dari definisinya, ada unsur pendidikan yang lebih besar. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya mau mengambil yang terakhir. Di buku ini ditulis pada poin ke-9. Nah, di penjelasan Bapak ini adalah poin yang kelima. Dari segi relativitas keberlakuan berkaitan dengan ruang dan waktu. Hukuman ta'zir sangat tergantung kapan dan di mana akan diberlakukan. Bahkan bisa jadi suatu sanksi di suatu tempat, di suatu waktu cocok, tapi tidak cocok kalau diberlakukan di tempat lain atau di waktu yang lain. Artinya, misal kalau ada sebuah kejahatan atau pelanggaran lah, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, lalu ada hukuman ta'zir. Di negara seperti Singapura misalnya, mereka memberlakukan denda. Mungkin cocok bagi negara tersebut, tapi di negara kita belum tentu itu yang cocok, yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun hukuman hudud, qisas, dan diyat, dia dianggap sebagai sesuatu yang lintas batas, mau ruang, mau waktu. Kalau sudah pembunuhan, ya hukumannya juga dibunuh. Kalau misal pencurian, ya potong tangan dan lain sebagainya. Nah, maka itu adalah perbedaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri perkuliahan online pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga penjelasan-penjelasan saya bisa dipahami dengan baik, dan silahkan mengerjakan kuis online yang sudah saya sediakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.